Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Senang sekali pada pagi hari ini Pak Yogi dapat menemani A dan Teteh semuanya tentunya masih pada tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 3 pembelajaran 1. Semoga A dan Teteh, ayah dan bunda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, tidak pernah henti-hentinya Pak Yogi, Bapak dan Ibu guru beserta seluruh warga sekolah tentunya senantiasa selalu mengingatkan kepada A dan Teteh, ayah dan bunda, keluarga beserta seluruh masyarakat. Marilah kita bersama-sama menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika berpergian, kemudian menjaga jarak dengan lawan bicara, dan rajin mencuci tangan tentunya. Insya Allah dengan ikhtiar kita ini, pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan segera pertemukan kembali di sekolah kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Mari kita mulai kegiatan pembelajarannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini Bapak sudah menampilkan sebuah gambar yang berisi percakapan antara Siti dan teman-temannya, ya. Baik, disimak terlebih dahulu ya, dan Teteh. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, ya, silakan A dan Teteh dapat membaca kembali percakapan antara Siti dengan teman-temannya ini. Ya, mereka sedang membahas mengenai tempat bermainnya yang sangat nyaman, yang bersih dan rapi. Seperti itu ya, karena rajin dibersihkan oleh petugas kebersihan di sana. Nah, apakah ini tugas dari petugas kebersihan saja kah? Tentu saja tidak. Itu juga tugas dari orang-orang yang menggunakan fasilitas tersebut, ya, yaitu A dan Teteh yang biasa bermain di tempat bermain, misalkan ya. Nah, bagaimana dengan cara menjaganya tentunya ya? Sudah dibersihkan, artinya A dan Teteh punya kewajiban untuk menjaganya. Tidak buang sampah sembarangan, ya, artinya buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian merapikan setelah digunakan, menempatkan barang-barang yang sebelumnya di tempat asalnya kembali, seperti itu ya. Dan menjaga kerapihan, kemudian keutuhan dari barang-barang yang ada di tempat bermain tersebut, seperti itu ya. Artinya ini adalah tugas kita bersama gitu, tidak hanya petugas kebersihan saja ya. Good job. Mari kita lanjutkan. Nah, kita perhatikan dulu ada sebuah gambar di sini ya. Gambar ini menunjukkan sebuah tempat bermain yang sangat bersih ya dan terlihat nyaman. Nah, di sini ada sebuah teks. Mari kita baca terlebih dahulu. Mohon disimak ya dan Teteh. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Taman bermain juga bisa dijadikan tempat bermain dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Baik, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai tempat bermain yang bersih. Tadi di awal ya, kita bahas kembali di sini. Nah, betul sekali ya, bahwa tempat bermain itu adalah salah satu tempat yang kita butuhkan ya. Kita butuh tempat bermain. Kenapa butuh? Karena kita juga perlu menghibur diri. Salah satunya juga dengan bermain ya. Tapi kita juga perlu tempat bermain khusus. Nah, itu namanya tempat bermain. Namun, apakah tempat bermain kita ini harus bersih dan sehat? Tentu saja ya, karena tempat yang bersih akan membuat orang-orang yang bermain di sana juga akan sehat. Seperti itu ya. Karena tempat yang bersih tentunya insya Allah akan sehat bagi para penggunanya.
Ya, tempat yang bersih terhindar dari kuman, terhindar dari virus, terhindar dari penyakit yang menyebabkan orang sakit. Nah, jadi ketika tempat itu bersih, maka kita juga akan terhindar dari penyakit tersebut, gitu ya. Kita juga akan merasakan kenyamanan selama bermain di sana. Nah, tempat bermain yang bersih, ciri-cirinya apa saja nih, A dan Teteh? Ah, silakan ada yang bisa menyampaikan? Good job ya. Tempat yang bersih, tempat bermain yang bersih itu terhindar, terbebas dari sampah. Tidak ada sampah yang berserakan di sana. Rapi. Semuanya tertata dengan rapi. Seperti itu ya. Nah, kebersihan pangkal dari kesehatan. Jadi apabila suatu lingkungan bersih, maka akan timbullah kesehatan ya, akan timbullah sehat gitu ya. Maka orang-orang di sana juga akan sehat seperti itu. Begitu juga dan Teteh di rumah gitu. Kalau misalkan rumahnya bersih gitu ya, rajin dibersihkan, maka dan Teteh di rumah juga akan tetap sehat gitu ya, karena lingkungannya juga bersih. Seperti itu ya. Nah, ketika kita ingin sehat, maka lingkungan kita harus bersih. Ya, silakan dan Teteh untuk dapat membaca kembali teks berikut ini. Good job. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bangun ruang. Kira-kira ada Teteh ada yang sudah tahu kah apa itu bangun ruang dan seperti apa bentuknya? Good job. Baik, di sini ada gambar bangun ruang ya. Seperti itu. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, ada panjang, lebar, dan tinggi. Seperti itu. Dan tentunya memiliki ruang. Itu yang penting, memiliki ruang. Sebuah benda yang memiliki ruang, artinya isi di dalamnya. Seperti itu ya. Di sini Bapak memberikan contoh-contoh dari bangun ruang. Nah, di sini ya, yang paling atas ada. Oke, ini bukan persegi panjang ya, tapi ini adalah balok gitu ya. Balok itu terdiri dari kumpulan persegi panjang ya, yang disusun menjadi sebuah balok. Sini ya, ini ada bentuknya balok ya. Kemudian yang kedua adalah kubus di sini ya. Dua, ini adalah kubus ya, seperti itu. Jadi terdiri dari kumpulan persegi yang membentuk sebuah kubus seperti itu ya. Kemudian ada prisma segitiga ya, prisma segitiga ya di sini ya. Ada dua segitiga dan ada dua persegi panjang. Tiga persegi panjang dan dua segitiga di situ ya, membentuk sebuah prisma. Kemudian ada prisma segi 5 gitu ya. Selanjutnya ada 5 segi 4, ada 5 segi 5, tabung ya yang biasa kita lihat, tabung. Kemudian ada kerucut juga yang seperti topi ulang tahun. Seperti itu ya. Dan inilah yang namakan dengan bangun ruang. Dan Teteh lihat di sini, dan Teteh perhatikan di sini nih, dari setiap benda ya, misalkan di sini tabung ya, terlihat bahwa di situ ada ruangannya gitu ya. Kalau rumah gitu ya, rumah kita tampak dari luar gitu, maka ketika kita masuk ke dalam, nah dalamnya itu adalah ruangan. Nah, seperti itulah juga bangun ruang ya, bangun yang memiliki sebuah ruang di dalamnya seperti itu ya. Mari kita lanjutkan. Nah, berikut ada contoh-contoh dari bangun ruang yang ada di sekitar kita gitu ya. Di sini ada dadu. Dadu kira-kira sama seperti bangun ruang yang mana? Ya, betul sekali. Sama ya, mirip dengan kubus. Kalau dadu ini. Kemudian selanjutnya ada drum ya, drum gitu ya. Di sini ada drum. Tangki bisa jadi itu ya, untuk menampung minyak, menampung air bisa di situ ya, tangki ini. Nah, ini bentuknya seperti apa kira-kira? Ya, betul sekali, seperti tabung ini ya. Lihat, ini kan tangki tersebut bisa diisi dengan air, dengan minyak. Berarti di dalamnya itu ada sebuah ruangan kan ya, untuk dapat air itu dapat mengisi ruangan tersebut. Air itu dapat ditampung seperti itu karena memiliki ruangan ya. Kemudian ada lemari ya, ini ya, ada lemari. Lemari ini kira-kira mirip dengan bangun ruang yang mana?
Ya, mirip dengan ini ya. Balok. Kalau misalkan baloknya diberdirikan, gitu ya. Kalau yang panjangnya itu diberdirikan, maka mirip seperti lemari ini, ya kan? Selanjutnya, ini ada topi ulang tahun. Ayo, kira-kira ada yang tahu tidak? Sama seperti bangun ruang yang mana? Ya, sama seperti bangun ruang kerucut, ya. Seperti itu. Kemudian ada tenda ya, tenda perkemahan di situ ya, ada tenda perkemahan. Seperti ini ya bentuknya. Kira-kira mirip dengan bangun apa ya? Ya, mirip dengan prisma segitiga ya. Kalau prisma segitiga tidak ditegakkan ya, ditidurkan, maka dia bentuknya seperti tenda ini. Ya. Gitu. Kemudian ada akuarium. Akuarium sama mirip dengan apa? Ya, mirip dengan kubus. Sorry, balok ya, mirip dengan balok, bisa juga kubus, tapi di sini lebih mirip ke balok sih. Ya, agak panjang gitu ya. Kalau kubus sama atas, pinggir, kanan, bawah sama seperti persegi, semua sisinya sama. Ya. Kemudian selanjutnya ada bola. Ya, ini belum ada ya, belum masuk bola betul. Bola juga termasuk dari bangun ruang ya, karena bola memiliki ruangan. Contoh, ketika ada teteh memiliki sebuah bola, bola tersebut kempes ya. Maka ketika bola tersebut kalau kempes tidak bisa digunakan. Ketika akan digunakan, maka bola tersebut harus dipompa terlebih dahulu. Artinya kita memasukkan udara ke dalam bola tersebut. Nah, udara tersebut mengisi sebuah ruang. Nah, maka bola ini juga termasuk bangun ruang ya. Sehingga udaranya bisa masuk ke dalam dan bola kembali berbentuk bulat seperti bola gitu ya. Karena memang ada ruangannya di dalam. Ya, maka bola ini termasuk bangun ruang. Selanjutnya ada Rubik ya, ada Rubik. Rubik juga bentuknya seperti apa? Ya, seperti kubus ya. Kemudian di sini ada bata ya, bata merah itu yang biasa digunakan untuk dinding ya, untuk membentuk tembok gitu ya. Susunan tembok itu kan terdiri dari batu bata ya. Juga mirip apa? Ya, mirip balok ya, karena menyerupai persegi panjang gitu ya. Kemudian ada di sini ada piramid ya, piramid. Nah, piramid kira-kira bentuknya seperti apa? Ada yang bisa menunjukkan? Ya, betul sekali, sama seperti 5 segi 4 ya, 5 segi 4 gitu ya. Nah, seperti itulah beberapa contoh dari bangun ruang. Masih banyak lagi bangun ruang yang ada di sekitar kita, seperti kulkas, ya kan ada ruangan itu ya. Ya, tempat pensil, gitu. Masih banyak lagi pokoknya. Silakan ada teteh bisa explore, bisa cari bentuk-bentuk jenis dari bangun ruang yang ada di sekitar kita. Good job. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai ruas garis bangun ruang. Tadi kita sudah belajar contohnya ya. Bangun ruang itu memiliki ruang. Ya, bangun yang memiliki ruang dan memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini kita akan mencari ruas garis. Nah, apa itu ruas garis? Ruas garis itu adalah garis yang membatasi bangun ruang tersebut sehingga membentuk sebuah bangun ruang. Jadi garis-garis inilah gitu ya yang menghubungkan dengan garis-garis yang lainnya satu sama lain sehingga membentuk sebuah bangun ruang. Sini kira-kira namanya bangun ruang apa? Ya, kubus ya. Gitu. Oke, good job. Nah, sekarang kita coba tunjukkan ruas garis, nama-nama ruas garis. Nah, di sini Bapak memiliki bangun ruang A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, jadi namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti itu, karena lihat abjad-abjadnya ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang kita cari ruas garis. Kita mulai dari alas dulu. Alas itu yang ada di bawah gitu, yang menjadi sebuah dasar itu alas gitu ya. Nah, kira-kira garis apa saja yang membentuk alas dari kubus ini? Gitu ya, coba. Wah, ternyata AB. Garis AB. Nah, ruas garis AB ini merupakan ruas garis ya. AB
B, kemudian ke pinggir BC, selanjutnya ada CD, ini ya yang garis putus-putus CD, kemudian ada DA gitu. Boleh AD, DA juga boleh ya, DA ya. Jadi yang membentuk ruas garis yang membentuk alas dari kubus ini adalah garis AB, BC, CD, dan DA. Gitu. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum. Kita lanjutkan kepada tutup ya. Tadi kita sudah bahas mengenai alas, ruas garis alas. Sekarang kita bahas ruas garis tutup dari kubusnya. Oke. Seperti biasa kita mulai dari abjad yang paling awal. Berarti kita mulai dari E ya. Nah, kira-kira ruas garis yang mana dulu? Good job ya. Jadi ruas garis EF di sini ya yang pertama EF. Selanjutnya ya FG, FG. Dilanjutkan lagi GH ya ini. Selanjutnya ada HE. EH juga boleh. HE ya. Nah, itu untuk ruas garis dari tutup, yaitu ada EF, ada GH, FG, kemudian ada GH dan HE. Ya, sudah selesai? Belum ya, karena kubus merupakan bangun ruang, otomatis dia harus punya penutup depan, belakang, kanan, kiri gitu ya. Berarti ada 4 garis yang menopangnya gitu di sini ya. Coba kita perhatikan. Kita lanjutkan lagi garis tingginya ya. Ruas garis yang menopang ke atas gitu ya. Kita mulai dari abjad yang paling awal lagi gitu ya. Di sini kita mulai dari A ke atas. Berarti AE ya. Ada AE. Selanjutnya ada BF. Selanjutnya ada CG ya. Dan yang terakhir adalah garis DH. Oh ya. Nah, di sini berarti ruas garis yang menopang dari kubus ini adalah ruas garis AE, BF, CG, dan DH. Gitu ya. Nah, coba kita hitung ada berapa ruas garis dari bangun ruang kubus ini. Nah, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ternyata ada 12 ruas garis bangun ruang kubus. Nah, demikianlah ruas garis dari bangun ruang berikut ini ya. Ruas garis kubus ini. Jadi ada 12 ruas garis yang membentuk bangun ruang kubus. Dapat dipahami ya? Mari kita lanjutkan. Bapak kasih soal berikutnya. Ini soal berikutnya ini kira-kira ini bangun ruang apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah bangun ruang prisma segitiga ya. Prisma segitiga karena lihat di sini segitiga ya yang menjadi alas dan tutupnya ya. Kita lanjutkan, kita akan mencari ruas garis. Seperti biasa, kita mulai dulu dari alasnya ya. Kita mulai dulu dari alas dari bangun ruang prisma ini gitu ya. Coba yang pertama AB, ternyata ada ruas garis AB. Oke ya, ruas garis AB. Ada yang tahu selanjutnya ruas garis apa? Ya, betul. BC. Betul sekali. Ini ya, BC. Selanjutnya apakah sudah selesai untuk alas? Belum ya? Oke. Selanjutnya ada ruas garis CA. Ya, CA. Yang garis putus-putus ini. Oke. Good job. Selanjutnya, ya betul. Kita akan mencari ruas garis tutup ya. Ruas garis tutup di sini ya. Garis tutupnya. Oke. Coba yang pertama ada DE ya. Kita mulai dari abjad paling awal lagi. DE gitu ya. Kemudian ruas garis EF. Nah, sudah? Belum. Masih ada satu ruas garis lagi yaitu ruas garis FD ya. FD.
Tuh. Oke, baik, sudah selesai kah kita mencari ruas garisnya? Belum ya. Kita akan mencari ruas garis yang tegaknya. Ya, garis yang tegak atau yang menopang dari bangun ruang prisma segitiga ini. Kita mulai dari abjad yang paling awal lagi ya. Berarti AD ya. AD, kemudian BE. BE ya. Dan satu lagi CF. Oke, sudah selesai? Ya, betul, sudah selesai. Mari kita hitung jumlah ruas garisnya ya dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi ruas garis yang membentuk bangun ruang prisma segitiga adalah 9 ruas garis. Gitu, ya, jadi dibentuk oleh 9 garis tersebut. Sehingga terbentuklah bangun ruang prisma segitiga. Good job. Semoga dapat dipahami ya. Silakan A dan Tete dapat mengisi latihan soalnya pada buku tema masing-masing mengenai ruas garis ini. Baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan. Semoga A dan Teteh semakin bertambah ilmu yang berkah tentunya. Dan semoga tetap jaga semangat ibadahnya, semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Insya Allah A dan Teteh bisa kuat semuanya. Bisa insya Allah. Mari kita niatkan baik karena Allah, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.